Merupakan surat edaran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat kepada teman-teman sekalian yang lulus hasil seleksi administrasi. 74.956 peserta. Contoh yang terakhir adalah Muhammad Nurul Yakin. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita bersama channel Sobat Beken. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan dan info-info lainnya. Kali ini kita membahas mengenai pengumuman seleksi hasil administrasi ataupun hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, ini merupakan surat edaran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor P0194/SC/B 2 KP.00.1/01/2023 perihal hasil seleksi administrasi. Selamat kepada teman-teman sekalian yang lulus hasil seleksi administrasi. Berdasarkan hasil seleksi administrasi PCP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi, diperhatikan agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah lulus seleksi administrasi ataupun tidak lulus seleksi administrasi. Yang pertama, pelamar yang dinyatakan lulus sesuai dengan pengumuman dengan tanggal 20 Desember 2022 tentang pelaksanaan CP3K Kementerian Agama tahun 2022. Pelamar seleksi CP3K Kemenak tahun anggaran 2022 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sedangkan sebaliknya, nama tidak tercantum dan nomor registrasi tidak tercantum, maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus, selamat kepada teman-teman sekalian, dan pelamar yang tidak dinyatakan lulus dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pada laman SSCASN. Ketentuan pelamar dalam masa sanggah adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah ulang dokumen, tidak untuk menambah informasi, tidak untuk mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Panitia seleksi CP3K dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali. Dengan dokumen diunggah pelamar dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2023. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi, dan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi
tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi. Selanjutnya, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan tes moderasi beragama dengan Computer Assisted Test atau CAT. Kartu tanda peserta ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui SSCSN. Setelah itu, waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi akan diumumkan di kemudian pada laman kemenak.go.id. Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan tersebut dinyatakan batal dan atau pelamar diberhentikan sebagai P3K. Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Diimbau kepada seluruh pelamar CP3K tidak mempercayai calo ataupun orang atau pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam surat edaran tersebut, hasil seleksi administrasi P3K Kementerian Agama tahun 2022. Nah, ini surat edaran ditandatangani Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Jakarta 15 Januari 2023. Selanjutnya, lampiran pengumuman berikut nomor registrasi, nama, dan juga jabatan. Nah, kita lihat yang pertama, nama Abdullah dengan nomor registrasi 12.00981022103746 dengan jabatan ahli pertama analisis hukum. Selanjutnya, kalau kita lihat contoh Puji Rahayu dengan nomor registrasi 40.1980126327021 dengan ahli pertama analisis hukum. Dan selanjutnya, kalau kita lihat 74.956 peserta. Contoh yang terakhir adalah Muhammad Nurul Yakin, terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Nah, teman-teman sekalian bisa dicek namanya dalam lampiran tersebut. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat kepada teman-teman yang lulus hasil seleksi administrasi. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa juga untuk berdoa. See you next video.